Begitu kamu tahu ternyata kamu bukan anak kandung, gimana rasanya? Yang jelas sih, saya sangat hancur, Mas. Saya kecewa sekali. Ibu angkat kamu ngasih uang ke ibu kandung kamu. Iya. Hidup nyatanya memang tak seindah cerita dongeng. Hidup pun tidak semudah cerita rekaan sinetron. Hidup itu pasti dihadapkan dengan suatu pilihan. Dan terkadang diterpa dengan kenyataan yang pahit. Seperti perindu kita kali ini yang pernah mendapatkan kasih sayang yang tak terbatas dari sang ibunda. Namun kini kehangatan dan keharmonisan yang sudah dibangun belasan tahun harus sirna begitu saja. Apakah yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Berikut cerita selengkapnya dari perindu kita hari ini. Jangan lupa tetap di sini di ujung rindu terkenang masa lalu. Perkenalkan, nama saya Retno. Usia saya 26 tahun. Sejak bayi, saya udah dijual oleh orang tua kandung saya sendiri. Dan dari situlah Ibu Sri adalah ibu angkat saya. Beliau ibu angkat yang sangat menyayangi saya, mencintai saya sepenuh hati. Bahkan saking sayangnya sama saya dianggap sebagai anugerah terindah dalam hidup. Ibu Sri selalu mencurahkan semua kasih sayangnya, hingga saya merasa tidak ada yang berbeda. Namun di sewaktu-waktu saya melakukan sebuah kesalahan yang membuat saya terpisah dari ibu angkat saya. Dari situlah saya belajar yang namanya arti kehidupan. Karena setelah terpisah dari ibu saya mengalami yang namanya pahitnya hidup, jerih, tangis, air mata. Dari situlah membuat saya belajar. Dan saya harus meminta maaf kepada ibu saya. Maka dari itu, saya meminta bantuan kepada tim di ujung rindu untuk mempertemukan saya dengan ibu angkat saya. Baik pemirsa, langsung aja yuk kita ketemu sama perindu kita hari ini. Aku panggilin ya. Mbak Retno. Ya, halo Hai, Mas. apa kabar? Iya, baik. Baik, terima Iya. kasih ya udah datang ke sini. Iya, sama-sama. Silakan duduk. Iya. Udah siap ya? Iya. Untuk melakukan penelusuran, untuk insya Allah bisa ketemu sama ibu kamu juga ya. Iya, amin. Semoga ya, Mas. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa kita harus bicara banyak dulu, biar aku ngerti, terus pemirsa yang ada di rumah juga ngerti gitu Iya. ya. Karena kan kamu di sini kamu ngerasa nyesel banget ya, kamu sudah melakukan sesuatu yang mungkin bikin ibu kamu marah juga sampai akhirnya kamu juga pergi dari rumah gitu. Baik, langsung aja deh. Kamu itu sebelumnya gimana bisa bertemu dengan ibu kamu? Karena kan kamu bilang maaf ya, kalau ini adalah ibu angkat kamu, bukan ibu kandung kamu Iya. yang melahirkan kamu. Iya. Gimana ceritanya? Iya, awalnya sih aku kan udah dijual sama ibu kandung aku sendiri. Waktu aku masih bayi waktu itu, Mas. Waktu itu umur 3 minggu sih aku. Oh, kamu dijual sama? Iya. Habis itu aku kan dibeli sama ibu angkat aku. Ya karena ibu angkat aku memang dia nggak punya anak.
Alasannya? Kamu Ya, tahu? Karena waktu itu ibu kandung aku nggak punya uang buat beli aku susu, buat beli perlengkapan bayi aku, jadi makanya aku dijual. Di situ aku bertemu sama ibu angkat aku, dan Ya waktu Allah. itu sih ibu angkat aku memberikan sejumlah uang ke ibu kandung aku sih. Ibu angkat kamu ngasih uang ke ibu kandung kamu. Iya. Demi uang anaknya direlakan gitu ya. Iya, betul sekali. Itu sampai kayak akhirnya kamu tuh bisa tahu kalau kamu itu, maaf ya, kamu itu anak angkat dan ibu kandung kamu sudah menjual kamu tuh gimana ceritanya? Awalnya sih aku nggak tahu, Mas. Karena memang ibu angkat aku tuh sayangnya sama aku bukan main, Mas. Nah, Sampai segala sesuatu semua diberikan ke aku, kasih sayangnya. Dan kebetulan ibu kandung saya datang waktu itu. ibu kandung kamu datang ke rumah. Iya, datang ke rumah. Terus? Dan waktu itu ibu kandung aku sempat ketuk pintu. Ceritanya Sempat sih apa? gitu, ketuk pintu. Tutup pintu. Ketuk pintu dan aku yang ngebuka pintu waktu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Maaf, sebelumnya Ibu nyari siapa ya? Saya mau nyari Ibu Sri. Ibu Srinya ada? Ada, Bu. Kayaknya masih masak deh di dapur. Ada ibu angkat aku tapi di dalam, aku yang ngebuka pintu. Heeh. Nah, ibu kandung aku langsung bilang gini, "Kamu siapa?" Gitu. Aku angkatnya ibu, anaknya Ibu Sri gitu kan. Kebetulan saya anaknya Bu Sri, biar nanti saya sampaikan. Dengan Ibu siapa ya? Oh, kamu anak Ibu Sri. Ya Allah, Nak. Apaan sih, Bu? Ternyata langsung meluk aku dan aku takut dong, waktu itu aku masih Iya, kecil. masih kecil. Iya. Ini ibu kandung kamu, Nak. Hah? Iya. Apaan sih? Lepasin dong! Ini ibu kamu, Nak. Ibu kandung kamu. Ibu bercanda ya? Bu! Ibu! Nah, kamu ya itu. Lepasin! Akhirnya ibu angkat aku langsung datang dengan marah. Dan disitulah ibu kandung aku pengen ngambil aku lagi. Loh, Siti? Sini, Retno. Ngapain kamu datang ke sini? Aku mau ambil anak aku, Sri. Kamu lupa ya? Kamu sudah memberikan Retno pada saya. Bahkan kamu sudah menjual untuk saya. Aku mohon, Sri, kembalikan dia sama aku. Ini Retno anak kandung saya. Ini anak-anak saya. Tolong kembalikan dia, Sri. Pergi sana, Siti. Sri, saya akan kembali lagi. Saya akan ambil anak saya. Ingat itu, Sri. Dia anak kandung saya. Dan akhirnya disitulah kamu tahu kalau kamu itu adalah anak angkat. Kamu nanya langsung sama ibu angkat kamu. Iya, aku emang nanya dulu sama ibu angkat aku, tapi awalnya ibu angkat aku nggak mau cerita, Nggak mau nggak mau cerita. jujur lah sama aku. Tapi setelah aku paksa, akhirnya ibu angkat aku jujur sama aku. Maaf sebelumnya. Aku harus nyebut ibu angkat atau ibu kandung bukan berarti apa-apa ya. Mungkin juga biar pemirsa juga bisa membedakan mengenai cerita dari Mbak Retno ini Iya. ya. Gitu kamu tahu ternyata kamu bukan anak kandung, gimana rasanya? Yang jelas sih, saya sangat hancur, Mas. Saya kecewa sekali. Ngerasa hancur? Iya, Atau hancur mungkin sekali. kamu ngerasa dibohongi juga? Iya, jelas saya merasa sangat dibohongin. Ada kenangan-kenangan apa yang paling kamu ingat dari Ibu Sri? Kenangan banyak sekali, Mas. Dulu waktu aku masih SD, tahun 2010 lah kalau nggak salah ya. Saya waktu itu ekstrakurikuler, Mas. Ya. Ekstrakurikuler nari, dan saya sangat capek sekali, Mas. Tapi ibu saya kan lebih capek dari saya. Dia pulang kerja, pulang kantor, langsung dia ya langsung meluk saya, langsung mijit kaki saya dan nyediain saya minum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu udah pulang. Iya nak, ibu tadi agak lama kerjanya. Pasti kamu habis latihan nari ya? Iya bu, kok ibu tahu sih? Gimana les narinya? Lancar kok bu. Ini aku lagi latihan. Ini makanya kaki aku agak-agak pegel bu. Ya Allah, kenapa nak? Coba ibu lihat sini. Ya Allah, anak ibu. Pasti capek ya latihannya. Iya bu, pegel banget. Emangnya ibu nggak capek pijitin aku? Buat anak cantik ibu nggak pernah ada rasa capek sayang. Ibu bisa aja. Makasih ya bu. Iya, sama-sama sayang. Berarti sesibuk apapun ibu kamu, Iya. kamu tetap diperhatikan ya. Iya. Kalau ibu kamu sebegitu besarnya mencintai kamu, bagaimana dengan sosok ayah angkat kamu? Ibu sama ayah dua-duanya sangat menyayangi saya seperti anak kandungnya. Bahkan saya dianggap sebagai anugerah terindah dalam hidupnya. Tapi sayang, ayah saya udah meninggal. Terus dari kehidupan kamu selanjutnya, kok kamu bilang ke kita, kamu nulis email, kamu bisa diusir, apa segala macam. Semua bermula dari mana ketika kamu bisa diusir sama ibu kamu gitu? Awalnya saya ngelakuin sebuah kesalahan, Mas, yang membuat saya dibenci sama keluarga saya dan akhirnya saya diusir dari rumah. Saya dibenci sama keluarga saya dan waktu itu ya ibu saya kayak dihasut gitu sama keluarga saya supaya saya dibenci dan diusir gitu dari rumah. Dihasutnya tuh kenapa ya? Iya, katanya ya karena saya melakukan kesalahan juga dan memang gimana ya Mas, dari di situ pokoknya tante saya benci sama saya deh. Jadi ngusir itu sebenarnya ibu kamu atau tantenya? Keluarga saya. Keluarga dari ibu Iya. kamu itu? Akhirnya semua Terus ibu kamu kenapa nggak nahan? ya mungkin pada saat itu ibu saya terhasut sama tante saya karena memang ibu saya setelah ayah saya meninggal Iya. itu gimana ya Mas, hidupnya tuh disupport oleh keluarga saya ya, termasuk tante saya itu Mas. Bagaimana dengan kehidupan kamu setelahnya? Waktu itu saya sempat menikah siri dengan pacar saya dan saya punya anak, tapi anak saya sudah meninggal. Karena ya mungkin, ya bukan mungkin ya, memang kekurangan ASI juga. Ya saya sadar Mas, apa yang saat ini saya alami itu adalah karma karena perbuatan saya. Sehingga akhirnya itu yang ngebuat kamu sekarang lagi pengen nyari ibu kamu lagi. Iya, saya tetap harus minta maaf sama ibu saya. Karena apa dulu? Ya karena merasa diri saya salah Mas. Kamu merasa diri kamu salah atau kamu merasa kok hidup aku tidak baik-baik aja ya ketika keluar dari situ? Iya, di sisi lain memang Karena kan hidup kamu aku. bilang ini adalah karma. Heeh. Begitu kamu ngerasa ini adalah karma, akhirnya kamu baru ingat ibu kamu. Apakah begitu? Atau sebelumnya kamu memang sudah kangen? Emang dari awal sih saya memang udah pengen banget minta maaf. Dan saya sempat datang ke rumah Mas. Tapi ya saya dapat penolakan dari keluarga angkat saya. Oke, sedikit banyak sekarang. Dari informasi kamu, saya sudah menyampaikan kepada tim Satgas yang ada di lapangan. Dan ternyata tim Satgas ini menemukan tempat rumah makan ya, atau kita sebutnya seperti itu aja ya. Iya. Karena ternyata ibu kamu punya rumah makan dan sekarang Satgas sedang ada di sana. Kita langsung lihat aja penelusurannya ya. Minta tadi, iya minta ayam goreng, terus usus sama ini yang di rumah banget, ikan asin. Boleh ya? Terima kasih ya Bu.
Apa aja? Di sini ibu kamu yang mana? Ada 3 perempuan di situ. Nggak mungkin yang masih muda, ada 2 yang lumayan tua, yang sudah agak tua. Yang pakai kerudung coklat itu, Mas. Hah? Itu ibu saya. Selamat menikmati, Mas. Terima kasih, Bu. Dok, es jeruknya. Oh, terima kasih. Wah, jeruk nih. Yang pakai masker ini ibu kamu ya? Emang makanan rumahan tuh selalu yang terbaik ya, Bu ya? Selalu bikin ingat rumah. Ya, saya buka warung ini keingat sama anak saya, Mas. Ibu ingat apa? Keinget anak saya. Ya pasti anak ibu bahagia dong, kan ibunya bisa masak, makanannya enak. Iya, ini adalah masakan-masakan yang dia sukai. Tapi dia sudah nggak ada di sini. Mas, ternyata ibu masih ingat makanan kesukaan saya. Di sini maksudnya gimana, Bu? Kalau yang itu Mbak nggak akan pernah bisa lupa sampai kapanpun. Ya, tapi dengan dia mengingat itu berarti masih ada cinta di dalamnya. Iya. Maaf ya, Bu. Ini kan Hal-hal mengenai masakan apa segala macam nggak mungkin dilupain. Tapi kalau tidak ada rasa cinta di dalamnya, makanan itu nggak akan mungkin diingetin. Iya. Nggak akan mungkin sampai dimasakin kayak gini. Saya izin mau data penyerahan sumbangan makanan. Ya, atas nama Retno Kurniasi, Bu ya. Sebentar saya lihat ya, Mas. Iya, betul, Mas. Atas nama Retno Kurniasih. Iya. Mas, Retno Kurniasih itu nama saya loh, Mas. Itu Eno ya? Itu yang dimaksud Eno ya? Enggak, Mas. Eno tuh aku. Terus ini anak ini siapa? Mas, Retno Kurniasih itu nama saya loh, Mas. Dan Ini Bu Sri ini mau bersedekah atas nama kamu ya? iya, makanya Ya nama kamu ya? iya, dulu ibu nggak pernah tahu Mas nyumbang-nyumbang gitu. Mungkin kamu nggak tahu kali ya dia nyumbang, tapi kamu nggak tahu juga nyumbang atas nama siapa atau ya mungkin pernah kali ya dia nyumbang, tapi kamu baru tahu sekarang ibu kamu ini nyumbang atas nama kamu. Nggak, Mas. Dari dulu memang ibu nggak pernah nyumbang-nyumbang. Oke, jadi kamu menganggap baru sekarang ini ibu nyumbang. Iya, Itu luar biasa loh. Ibu nyumbang atas nama kamu. berarti ibu ternyata saya salah perkiraan, ternyata ibu masih peduli banget sama saya, Mas. Padahal saya udah banyak ngelakuin kesalahan sama ibu. Itu tandanya dia sayang kan? Dia masih ingat kamu, nyumbang atas nama kamu. Itu luar biasa sekali loh. Berarti dia punya tujuan untuk itu. Iya, benar. Kita menyumbang atas nama kamu, berarti ada doa yang ingin disampaikan dan diharapkan kan? Iya. Boleh dilanjut lagi, Mas, penelusurannya? Oke, boleh kita lanjut lagi penelusurannya ya. Ya. Kebetulan nih tadi saya masak. Saya nitip ya, Mas ya. Iya. Nasi bok ini. Makasih banyak, Bu ya. Semoga berkah, Bu ya. Iya. Terima kasih, Mas. Iya. Salam buat DKM juga Iya, ya. sama-sama, Ibu. Itu gimana sih? Diem-diem masih aja sebut-sebut nama Retno. Nggak kapok apa nggak sama anak gitu? Itu kan Tante Endang, Mas. Dia yang waktu itu menghasut ibu aku buat ngusir aku. Oke, tante kamu ini yang maksud ibu kamu. Iya. Anak dasar diri aja masih saya kayak begitu. Apalagi nih nyumbang segala pakai sama dia. Kamu ada di sini, Dek. Masuk, Dek. Nggak enak sama pelanggan, Dek. Ya iya kan Mbak, saya ada di sini cuma nengok warung aja. Itu aja di sini jadi tahu kalau diem-diem itu Mbak Sri masih nyumbang pakai atas nama dia. Mbak Sri itu nggak kapok apa sama anak itu, loh. Hah? Mbak Sri itu udah dibikin sakit hati sama anak itu. Anak pungut nggak terdiri. Tante kamu nggak malu ya marah-marah gitu di depan umum ya? Ini kan warung tempat ibu kamu nyari nafkah, ada tamu lagi gitu ya kan, ada yang lagi makan. Ibu kamu sabar banget ya orangnya ya, luar biasa. Dia memang anak pungut saya, Dek.
Tapi saya sudah menganggap seperti anak kandung. Saya sangat sayang sekali sama dia. Saya rindu dia, Dek. Anak kayak gitu masih dibela-belain. Malu keluarga. Jalan Mbak, anak kayak gitu gak usah diinget-inget lagi. Buang aja pikirannya kayak gitu. Nggak bisa, Dek. Saya keingat terus tiap hari, Dek. Capek tau nggak Mas? Ngasih tahu Mbak Sri. Capek tau nggak? Kapan sih Mbak Sri bisa berubah ya kayak gini terus? Harusnya Mbak Sri itu bersyukur dan jauhin sama anak itu. Coba lihat kan? Kan bener kan? Atas nama Retno. Ya, namanya juga setiap manusia itu punya kesalahan, kekhilafan, Dek. Siapa tahu dengan saya menyumbangkan sedikit nasi ini, Retno bisa sabar, kemudian bisa kembali lagi menjadi orang yang baik dan kembali kepadaku, Dek. Mbak Sri, anak kayak begitu tuh nggak perlu diinget-inget, disayang-sayang lagi apa lagi. Nggak ada gunanya. Buang aja pikiran kayak begitu. Buang jauh-jauh, Mbak. Nggak bisa, Dek. Dia harta saya, Dek. Capek, Mbak Sri, capek. Mbak Sri nggak inget apa sama kelakuan anak itu, ha? Mbak Sri itu udah bikin sesak napas sama perbuatan anak itu. Udah, pulang aja, capek. Waalaikumsalam, ya Allah. Semoga adikku bisa berubah pikiran, ya Allah. Tapi bener ya, memang gitu sifat tante kamu ya? Kalau masalah sifat, memang seperti itu, Mas. Karena dia sangat membenci saya. Jadi kamu nuduh tante kamu nih, dalang di balik semua ini? Aku sih nggak nuduh, Mas, tapi memang kenyataannya seperti itu. Tante saya menghasut ibu saya. Menghasut ibu Iya. kamu? Kita masih cari tahu lagi dulu kebenarannya seperti apa. Paling nggak sekarang kamu bisa ngeliat ibu kamu. Ya, walaupun ibu kamu belum tahu saat ini kamu sedang memperhatikannya gitu ya. Tapi semoga ada kebaikan pada hari ini yang bisa kamu terima. Ya, kita lihat lagi penelusurannya ya. Ibu yang sabar ya, Bu. Terima kasih ya Mas Abi ya. Semoga apa yang saya sumbangkan ya nyampe kepada anak saya, amal ibadahnya. Iya. Semoga anak saya bisa kembali. Salam buat teman-teman DKM ya Mas Abi. Iya, sama-sama, Bu. Makasih. Oh iya, tadi saya lewat gang masjid, Bu. Si Eno lagi nangis, Bu. Hah? Eno? Iya. Kenapa Mas? Eno bukannya nama kecil saya, Mas. Ini maksudnya apa ya? Eno, kenapa ya? Pasti ada apa-apanya deh. Waduh, gimana ini? Masih ada pelanggan lagi. Ya, terima kasih informasinya Mas. Iya, iya. sama-sama. Saya ke masjid. Saya tahu ibu sedang buru-buru. Bu, ini berapa semuanya? Mas, gimana ya? Saya lagi ada keperluan ini. Mohon maaf. Iya, Tapi enggak. Belum Iya, selesai ini. Iya, saya ngerti. Ibu lagi buru-buru. Ibu mau pergi ya? Iya, Biar itu. saya bayar aja. Berapa semuanya? Saya bayar ya, Kak ya. Mas, nggak usah. Kan salah saya. Masnya belum selesai makan. Iya sih, cuman saya tahu ibu buru-buru berapa, Bu? Saya di sini bayar makan dulu. Nggak usah Mas, gratis. Wah. Bener. Ya. Baik, terima Saya kasih. mohon maaf ya Mas ya. Nasinya belum habis sudah. Ya belum selesai sudah seperti diusir. Iya, saya tahu ibu buru-buru. Iya, Terima iya, kasih banyak. Makasih ya. Iya. Enak, Terima Bu, kasih ya makanannya. Mas ya. Baik, Iya. baik. Kapan-kapan mampir ya Mas. Iya, pasti, Bu. Iya. Iya. Tapi ya, gue ngerasa tadi ibu kan buru-buru nih. Gue ngerasa ibu kenapa gratisin gue tuh bentuknya dia kayak nggak enak. Karena ada customer lagi makan terus ribut-ribut. Ibunya ngerasa kayak sungkan sama customernya. Ini masjidnya kan nggak terlalu jauh ya. Tadi kita ada sedikit informasi, ada Eno nangis. Kita harus cari tahu nih siapa Eno. Ya, kok bisa kayak ada suatu kebetulan seperti ini ya. Tapi kan Eno nama kecil saya, Ya, Mas. itu yang makanya saya bilang Iya. ada suatu kebetulan. Eno nama kecil kamu, ibu kamu panik banget ketika mendengar nama Eno itu disebutkan sama si
mas-mas yang minta sumbangan itu, Iya. Ariel lari langsung nyamperin. Kita harus cari tahu nih Eno itu siapa gitu ya, dan ada hubungan apa sama Bu Sri atau mungkin saudara. Tapi kita lihat aja Iya, deh penelusurannya ya. Ini sesuai petunjuk, kita ikutin Bu Sri. Tapi lu ntar duduk di samping gua aja, kamera taruh aja, yang penting kita bisa dapetin gambarnya ya. Ya. Tadi aku Jangan terlalu lagi mencolok. main di sini, Bu. Terus habis itu aku dijorokin sama teman aku. Ya udah, nggak usah nangis. Mana yang sakit mana? Ini, Bu. Tapi kamu main sama siapa, Nak? Sama teman aku. Loh, Itu Eno ya? Itu yang dimaksud Eno ya? enggak Mas. Eno tuh aku. Terus ini anak ini siapa? Aku tahu Eno itu kamu, cuma mungkin ini namanya sama Eno. Enggak mungkin Mas. Enggak mungkin. Kamu udah sholat belum? Ayo kita sholat dulu aja ya. Nanti habis itu ibu obatin di rumah ya. Ayo sayang. Sudah nggak usah nangis. Anak ibu nggak boleh cengeng. Ini kalau dari tadi gue denger, Bu Sri pengen ngajak, karena kan Ibu Sri ngomong anak ibu nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng. Lagi ngajak ke dalam sholat, diingatin untuk selalu taat beribadah. Tampaknya anak ini spesial, mungkin kayak ini anaknya Ibu Sri sekarang, tapi masih terlalu cepat untuk mengambil asumsi. Jangan-jangan itu anak angkatnya ibu lagi. Mungkin itu adalah anak angkatnya lagi. Kalau sampai bener ibu ngangkat anak lagi dan namanya sama-sama Eno lagi, gimana perasaan kamu? Sedih Mas. Sangat sedih. Sedihnya kenapa? Ya mungkin karena ngerasa kamu sudah pergi dan ibu juga butuh seorang anak karena dia suka anak kecil atau dia pengen punya anak lagi. Ya memang sih ibu suka anak kecil. Tapi kenyataannya ibu masih suka menyebut nama saya juga. Ya kamu lihat di sini ya, ibu masih suka menyebut nama kamu, sedekah atas nama kamu juga. Oke, ini menarik sekali dan ini penting sekali sih untuk kita lihat lagi karena ini masih gantung ya. Coba kita lihat lagi penelusurannya. Saya coba menunggu dari luar dulu sambil menunggu aktivitas mereka di dalam sedang sholat. Oke, kayak ini orang yang tadi gue sempat ngelihat berbicara dengan Ibu Sri. Mungkin saya bisa menggali informasi dari beliau. Saya samperin, tapi dari jauh aja. Assalamualaikum. Ya, selamat siang. Maaf saya ganggu. Tadi saya ngelihat kakak sedang bicara dengan Ibu Sri di dalam. Kakak udah lama kenal dengan Ibu Sri? Udah cukup lama, dia emang ngaji di sini, ikut pengajian. Masih siapa ya? Oh ya enggak, saya ada kepentingan dengan Ibu Sri. Tapi Kak, maaf, anak kecil itu apakah anaknya Ibu Sri? Anak kecil tadi bukan anaknya Bu Sri. Oh, Tanya langsung sama yang lain ya Mas, Oh, iya. buru-buru. kita tunggu bentar lagi ya. Masih belum selesai kegiatan di dalam. Lagian yang tadi juga informasinya masih belum terlalu padat. Saya belum bisa menggali sesuatu dari informan yang tadi barusan ketemu di luar. Kamu dengar nggak bilangnya untuk anak ibu yang cantik? Berarti aku masih bingung dia ngangkat anak lagi ibu berarti. Kita harus cari tahu nih siapa Eno. Ya, kok bisa kayak ada suatu kebetulan seperti ini ya? Tapi kan Eno nama kecil saya, Ya. Mas. Tapi aku masih penasaran deh Mas Eno tadi. Dari sejauh ini penelusuran kita, ada yang mau kamu sampaikan nggak? Aku pengen buru-buru banget minta maaf sama ibu Kamu pengen buru-buru minta maaf sama ibu. atas semua kesalahan yang dulu Ya. pernah aku perbuat. Dia udah keluar, tapi gue minta jangan terlalu kelihatan dulu. Iya nak ya. Ya udah. Wah, kayaknya udah selesai. Gue coba nyamperin Ibu Srinya. Ya, nggak boleh nangis. Tapi seperti biasa, jaga jarak biar ibunya bisa aman. Udah, Gua jangan coba bertengkar samperin. lagi sama temennya biar nggak dijorokin lagi ya. Untuk anak ibu yang cantik, ada surprise.
Anak? Kamu dengar nggak bilangnya untuk anak ibu yang cantik? Berarti aku masih bingung dia ngangkat anak lagi, Ibu berarti. Makasih, Ibu. Iya, udah Aku ya. makan ya, Bu. Boleh. Ini ada ibu yang tadi yang marah-marah di warung, masih ingat kan? Mbak Sri, ngapain sih masih ngurusin anak yang namanya si Retno ini? Hah? Emang nggak kapok apa ngurusin anak orang mulu? Bu, aku kesana dulu ya. Oh, Retno iya, ada iya teman. nak, iya nak. Iya. Mbak Sri gimana sih? Sudahlah dek, itu kan anak teman pengajian. Dia baik, sering main ke rumah. Saya juga sayang sama dia. Mbak Asri itu nggak kapok apa ngurusin anak orang mulu kerjaannya kayak gini. Adiknya dari Bu Sri ini kira-kira aku ngeliatnya kayaknya setiap nyebut kamu tuh rasanya kayak nggak suka banget gitu. Iya. Sampai bingung aku, kenapa bisa sampai kayak gitu? Selain dari penjelasan yang kamu sebutin tadi. Memang Tante memang dari dulu benci sama aku. Oke, tapi kita harus lihat lagi penelusurannya biar dapat lagi jawaban-jawaban baru nih dari penelusuran ini. Udah lah Mbak Sri, aku capek, tahu nggak? Itu harta saya, dek. Aku tuh sangat sayang sama anak kecil, terutama sama si Enok juga. Meskipun dia jauh, saya tuh tetap mikirin dia, dek. Dia juga sayang banget sama saya dari kecil, dek. Sudahlah, dek ya. Sudah biarin aja, dek ya. Ya, kita sayang-sayangin anak-anak. Susah ya kalau dikasih tahu tuh susah banget. Nggak kapok apa Mbak, sampean itu sama anak yang namanya Retno itu. Anak nggak tahu diri kayak gitu masih diurusin aja. Astagfirullahaladzim, dek. Sudah, dek. Sudah ya. Sudah ya. Sudah. Oh ya Mbak, kalau gitu saya mau nagih utang sama Mbak. Uang yang sudah diambil sama Retno waktu itu. Uang. Uang yang sudah dicuri sama Retno. Ingat nggak Mbak, waktu Retno pergi itu kan ngambil uang saya. Dia nggak nyuri uang saya. Kamu ngambil uangnya? Enggak. Aku nggak pernah ngambil uang, sama sekali enggak. Itu tadi katanya? Enggak, itu salah paham, Mas. Itu Salah paham benar-benar salah gimana? paham. Memang waktu saya pergi Iya. dari rumah, uang tante saya memang hilang. Tapi saya dituduh, padahal saya nggak ngambil sama sekali. Jadi ini benar kamu nggak ngambil ya? Nggak maksud Benar, nggak, aku ini nggak apa-apa. Mumpung kita ada di sini gitu, biar kita tahu kebenarannya. Enggak, Mas. Aku nggak mungkin ngambil, Iya, Mas. iya. Ini hanya kesalahpahaman aja. Tapi tante jahat banget nuduh aku, sampai bilang gitu sama ibu. Tapi memang aku dari dulu dibenci sih, Mas. Jadi apa aja yang di mata tante tuh ya, apa yang aku lakuin salah aja. Semua salah, nggak ada yang benar. Iya, kamu udah ngomong itu berkali-kali dari tadi. Saya sudah paham sekali. Iya. Cuma ini di sini kita ngelihat ada kenyataan mengenai tante kamu nagih uang yang diambil sama kamu ke Ibu Sri. Cuma kita lihat lagi deh, Kak. Tapi di sini kamu bilang kalau kamu nggak ngambil ya sama sekali ya. Iya. Sedikit pun enggak ya. Saya juga nggak nuduh kamu. Kita cuma pengen tahu aja kebenarannya di sini ya. Ingat ya Mbak Sri, Mbak Sri itu bisa ya nyumbang pakai atas nama Retno. Tapi bayar utangnya dia nggak bisa. Hah? Gimana sih Mbak Sri? Nggak, saya mau pergi. Aku nggak tega, Mas, ngeliat ibu kayak gitu. Nak, gimana kamu, Assalamualaikum. Nak? Bu, Ya, Mas. mohon maaf saya bisa berbicara sama ibu nggak di sini aja mungkin Bu? Oh. Mungkin saya bisa berbicara dengan ibu yang nyamannya aja. Makasih ya ibu udah ngasih saya waktu. Tapi Bu, Ibu Sri kan? Maaf saya mengganggu waktunya ibu ya. Iya. Pernah kenal nggak dengan sosok nama Retno Kurniangsih? Itu anak saya, Mas. Itu anak saya, Mas. Mas kenal sama dia?
Kiki dari Ujung Rindu RTV. Itu Retno itu perindu kami, dia menelpon tim kami untuk mencari keberadaan ibu. Dan saya juga agak kaget begitu mendengar berita, informasi bahwa ada terjadi sesuatu kejadian masa lalu yang kurang tidak menyenangkan. Jadi memang masa ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ya Mas. Sebenarnya Retno juga bukan anak kandung saya. Dia anak angkat saya, tapi dari kecil sudah saya asuh. Jadi saya sudah sangat-sangat menyayangin dia. Kemudian ya namanya juga anak remaja ya Mas ya. Dalam perjalanan waktu dia melakukan kesalahan besar. Nah, kami ini termasuk kalau boleh dibilang keluarga yang terpandang di sini. Jadi seperti tercemar keluarga itu Mas. Makanya tadi adik saya yang nggak bisa terima. Gitu. Tapi ibu mau kan bertemu dengan anak ibu? Saya mau Mas, saya mau. Mas kenal sama dia? Kenapa Bu? Justru Retno yang menegaskan kami untuk bertemu. Tapi dan kenapa Bu? Tadi Ibu tampak bahagia, ingin ketemu, tapi kenapa sekarang tiba-tiba Ibu berubah? saya takut keluarga saya nggak bisa terima dia lagi, Mas. Saya mohon Mas, saya pengen banget ketemu sama ibu saya. Kenapa Bu? Tadi Ibu tampak bahagia, ingin ketemu, tapi kenapa sekarang tiba-tiba Ibu berubah? Saya takut keluarga saya nggak bisa terima dia lagi, Mas. Aku mau ketemu sama ibu, Mas. Ibu kamu mau ketemu sama kamu, tapi dia takut keluarganya nggak bisa nerima. Dan lagi-lagi, pembatasnya adalah faktor keluarga dari ibu kamu yang melarang ibu kamu untuk bertemu sama kamu. Aku juga mau ketemu sama ibu, Mas. Aku sekarang nggak peduli sama yang lain. Intinya aku mau minta maaf sama ibu. Iya, kamu mau ketemu, tapi ibu kamu gimana? Mas bisa bantu untuk saya ketemu sama ibu nggak? Kita sedang membantu kamu. Kita sudah melakukan penelusuran, tapi di sini cuma sampai di sini aja penelusurannya dan kita belum dapat kabar lagi apakah ibu kamu bisa ketemu kamu apa enggak gitu. Kalau ditanya mengenai ibu kamu mau apa enggak, ibu kamu mau ketemu sama kamu. Cuma lagi-lagi dia takut sama adiknya, dia takut sama keluarganya karena menurutnya ini keluarga terpandang dan kamu sudah mencemari Tapi nama keluarga mereka gitu. saya cuma bisa menyesal dan minta maaf, Mas. Saya mohon, Mas, saya pengen banget ketemu sama ibu saya. Oke Mbak Reno, aku tanya sama kamu sekali lagi ya. Memangnya apa yang pengen kamu lakuin kalau kamu ketemu sama ibu kamu? Selain kamu minta maaf, selain kamu menyesal seperti apa yang kamu bilang barusan. Ya pokoknya aku mau ketemu sama ibu aku, Mas. Itu aja alasannya? Ya pokoknya aku mau ketemu. Iya, kamu mau ketemu sama ibu kamu. Ibu kamu juga mau ketemu sama kamu. Tapi penghalangnya adalah adiknya yang tidak boleh mempertemukan kamu dengan ibu kamu. Tidak boleh mempertemukan ibu kamu dengan kamu, ya kan? Ya udah kalau gitu aku ke ini aja deh, ke Tante Endang aja deh. Ngapain ke Tante Endang? Nggak, aku mau bilang mau ketemu sama ibu. Nggak bisa kayak gini. Kalau Mas. dia marah sama kamu? Nggak, aku nggak mau tahu. Aku pokoknya mau ketemu sama ibu aku. Kalau akhirnya ibu kamu jadi nggak mau ketemu? Iya, pokoknya aku mau ketemu sama ibu aku. Sekarang kamu nyamperin ke sana? Iya. Oke, kamu nggak perlu nyamperin ke sana. Karena dari tadi ibu kamu sudah memperhatikan kamu. Dia ada di sini. Ibu. Retno minta maaf. Retno pernah bikin salah sama ibu. Pernah memalukan ibu. Pernah mempermalukan keluarga aku. Retno minta maaf. Sebelum kamu minta maaf, Nak, Ibu sudah memaafkan kamu. Kamu anak Ibu yang paling kusayang. Ibu sangat rindu kamu, Nak.
Ibu, Retno minta maaf. Retno, karena kebodohan Retno kita jadi terpisah, Bu. Sebelum kamu minta maaf, Nak, Ibu sudah memaafkan kamu. Kamu anak Ibu yang paling disayang. Ibu nggak perlu minta maaf sama Retno. Retno yang harus minta maaf sama Ibu. Karena kebodohan Retno, kita harus terpisah selama 7 tahun, Bu. Retno nyesel, Bu. Retno nyesel banget. Ini karena kebodohan Retno, Bu. Setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi juga tidak selamanya orang tua mengambil keputusan yang benar. Namun setiap orang tua pasti memiliki tangan yang lebar dan pelukan yang hangat untuk sang anak yang sedang babak belur karena dunia. Karena ingatlah, apapun statusnya, ibu tetaplah ibu. Ibu yang akan selalu mendoakan anaknya untuk kebaikan masa depan. Baik pemirsa, bagi pemirsa sekalian yang sedang rindu dan ingin bertemu dengan seseorang karena suatu hal, bisa langsung kirim email ke diujungrindu@rtv.co.id. Saya Sony Septian, saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Ujung Rindu Terkenang Masa Lalu.